Sidangan cerai sama Bang Martin seperti apa sih? Iya, hari ini jadwalnya sidang saksi dari pihak aku ya. Ada 2 orang, ada sahabatku. Yang pertama yang tahu kejadian betul dari awal pertama kali kenalan sampai menjadi bridesmaid aku. Terus juga ada di hari-hari terburukku juga. Yang kedua ibuku yang ada di Belanda. Untungnya beliau bersedia ya, karena kan kenapa aku memilih ibuku yang jauh ya, sebetulnya banyak yang ingin menjadi saksiku sebetulnya di sini, karena mamiku kan sudah di telepon langsung ya sama dia, di telepon langsung menyerahkan aku, dikembalikanlah aku ke ibu gitu ya. Jadi ya mungkin itu bisa disampaikan ke hakim sih. Karena kan seharusnya tidak boleh lepas tanggung jawab ya kalau belum ada putusan ya sebagai seorang suami. Mengonfirmasi pernyataan dari Bang Martin tadi, katanya Kak Jelo semenjak pisah rumah memutuskan untuk maksudnya tidak lagi bertinggal bareng sama Martin sampai sekarang baru sekali ketemu anak, dan itu minggu lalu, benarkah tuh? Betul sekali, karena saya udah mencoba berbagai macam cara untuk berkomunikasi ya, dari lewat sus. Walaupun saya nggak ketemu tapi saya video call hampir tiap hari melalui sus, tapi kan sekarang susnya pulang kampung, jadi saya nggak bisa komunikasi. Jadi saya coba langsung ke bapaknya, saya coba DM, saya coba WhatsApp, terus tanggapannya sih katanya mau menemui saya gitu, tapi kan nggak ada, sampai saya nyamperin langsung tuh tidak ada komunikasi lagi gitu, nggak ada itikat baik lah untuk mempertemukan ibu sama anaknya gitu. Akhirnya saya samperin langsung aja ke rumahnya, karena tante saya video call, saya tahu oh dia lagi ada di rumah ya, di kontrakan ibunya yang satunya gitu, nggak di rumah Halim yang saya nggak tahu alamatnya. Udah saya samperin aja langsung, saya mau minta untuk bawa anak saya, tapi saya dapat perlakuan yang tidak baik ya. Harusnya kan kalau belum ada putusan saya berhak untuk membawa anak saya sendiri, yang saya lahirkan, yang saya biayai sendiri. Tapi ternyata saya mendapat perlakuan yang tidak baik. Saya tidak diizinkan untuk membawa anak saya tanpa sepersetujuan bapaknya. Kenapa? Padahal saya ibunya, saya nggak tahu alasannya apa. Sampai ya udah telepon, karena saya di blok, saya minta untuk pihak keluarganya menelpon. Sampai akhirnya beliau datang, saya diminta untuk tulis surat pernyataan yang dipaksa. Tentu saja saya dipaksa. Saya buat apa saya nulis surat pernyataan? Saya ibunya. Saya minta bawa anak saya 2 minggu aja, saya ditentang habis. Saya cuma boleh dikasih waktu 2 hari. Kalau saya tidak mengembalikan anak di waktu yang tepat, saya bisa bilang diancam lah ya. Diancam untuk tidak bisa bertemu anak gitu. Dan dia akan membuat, dia bilangnya waktu itu apa ya, dia bilang ini tidak akan baik-baik saja, dia akan buat masalah lah yang pasti. Saya punya buktinya gitu. Tapi mungkin sebelum lanjut ke pernyataan Mbak yang tadi gitu, alasannya waktu itu apa sih keluar rumah tidak membawa anak? Bukan saya tidak membawa anak keluar rumah, jadi memang sudah ada obrolan bahwa oke, kita sepakat untuk anak itu berapa hari di saya, berapa hari di dia. Tapi pada saat anak lagi sama saya ada kerjaan, saya nyanyi di pulau. Ya saya pikir daripada di keluarga saya kan lebih baik, saya punya niat baik nih, ya udah biar dia sama papahnya aja gitu kan. Sama papahnya nggak tahunya saya pulang dari pulau, saya nggak dikasih lagi anak saya, diumpetin. Oh gitu. Ternyata niat baik saya malah dibalasnya nggak baik. Komunikasinya terputus setelah itu? Terputus setelah itu. Oh gitu. Mbak, tapi pernah tanya nggak sih, maksudnya kan ini kan masih belum ada putusan juga, masih suami istri juga, apa sih yang membuat dari pihak sebelah tuh seperti mempersulit kakak ketemu sama anaknya? Kan anak masih di bawah umur, betul, masih dalam jangkauan ibunya pastinya. Nah seperti apa sih, mungkin pernah ada obrolan nggak? Maksudnya apa sih gini? Udah saya obrolin, saya udah omongin maksudnya gimana pada saat saya datang ke rumah ya, karena sebelumnya nggak bisa ngobrol kan, ditutup semua akses, saya di blok gitu. Saya tanya, nggak ada jawaban. Mereka cuma bilang ya justru karena belum ada putusan, makanya anak harus sama saya. Loh, gimana ceritanya anak harus sama kalian gitu?